Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fitria Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6080 dengan mata kuliah Quantum Computing dan Teknologi ruang kelas R02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai quantum computing. Latar belakang. Komputer adalah sebuah teknologi yang dapat mengkalkulasi berbagai perintah dengan cepat. Di era modern seperti ini, tidak bisa dipungkiri kegunaan komputer sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, kemajuan komputer di zaman ini masih dirasa kurang karena waktu pemrosesannya yang masih dibilang cukup lama. Hal tersebut tidak terlalu begitu dirasakan ketika komputer tersebut hanya digunakan sebatas untuk mengerjakan bermain game, mengerjakan tugas pemrograman, dan lain-lain. Tapi lain halnya jika komputer digunakan untuk mengerjakan tugas yang rumit, contohnya untuk memecahkan sebuah sandi atau kode dengan digit sampai ratusan. Jika tugas tersebut dikerjakan menggunakan komputer digital yang ada seperti sekarang, maka proses yang diperlukan untuk memecahkan sandi tersebut membutuhkan waktu yang lama, bahkan miliaran tahun. Oleh karena itu, komputer digital yang ada pada sekarang tidak efektif untuk menyelesaikan masalah yang tingkat kesulitannya agak rumit. Maka dari itu muncullah sebuah teknologi kuantum komputer yang saat ini masih berada di tahap pengembangan yang dipastikan mampu memecahkan segala proses kalkulasi dengan cepat dengan berdasar pada prinsip fisika kuantum. Saat ini komputer kuantum memang masih dalam pengembangan, namun telah dilakukan eksperimen di mana operasi komputer kuantum dilakukan atas sejumlah kecil qubit. Riset baik secara teoritis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat. Dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional. Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, dan David Deutsch dari University of Oxford, serta Richard V. Feynman dari California Institute of Technology atau Caltech. Pengenalan kuantum computing. Dalam bahasa Indonesia, yaitu komputer kuantum merupakan komputer yang memanfaatkan fenomena-fenomena dari mekanika kuantum, seperti quantum superposition dan quantum entanglement, yang digunakan untuk pengoperasian data. Quantum computation itu sendiri adalah suatu bidang studi yang memfokuskan kepada teknologi komputer yang sedang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip dari teori kuantum, di mana dijelaskan mulai dari sifat serta perilaku energi dan materi pada kuantum atau atom dan subatom tingkat. Quantum computing adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit. Dalam komputasi kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini, untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum. Komputer kuantum dapat jauh lebih cepat dari komputer konvensional pada banyak masalah. Salah satunya yaitu masalah yang memiliki sifat berikut. 1. Satu-satunya cara adalah menebak dan mengecek jawabannya berkali-kali. 2. Terdapat n jumlah jawaban yang mungkin. 3. Setiap kemungkinan jawaban membutuhkan waktu yang sama untuk mengeceknya. 4. Tidak ada petunjuk jawaban mana yang kemungkinan benarnya lebih besar. Memberi jawaban dengan asal tidak berbeda dengan mengeceknya dengan urutan tertentu. Teknologi komputer pada zaman globalisasi saat ini telah berkembang pesat, sehingga komputer dengan teknologi lama mulai tergantikan dengan teknologi yang baru yang pastinya sudah lebih canggih. Kita bisa melihat contohnya pada teknologi pemrosesan quantum computing yang merupakan alat hitung menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum. Dapat diambil contohnya seperti penggunaan superposisi dan keterkaitan entanglement untuk proses operasi data. Dalam komputer klasik, jumlah data dihitung dengan bit, sedangkan dalam komputer kuantum jumlah data dihitung dengan qubit. Adapun prinsip dasar komputer kuantum yang perlu kita tahu adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data. Selain itu, prinsip lainnya adalah bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi pada data tersebut. Oleh karena itu, untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan logika baru yang tentunya sesuai dengan prinsip kuantum ini. Sejarah singkat quantum computing. Yang pertama, pada tahun 1970-an, pencetus atau ide tentang komputer kuantum pertama kali muncul oleh para fisikawan dan ilmuwan komputer, seperti Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory,
Illinois, David Dewes dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology atau Caltech. Yang kedua, Feynman dari California Institute of Technology yang pertama kali mengajukan dan menunjukkan model bahwa sebuah sistem kuantum dapat digunakan untuk melakukan komputasi. Feynman juga menunjukkan bagaimana sistem tersebut dapat menjadi simulator bagi fisika kuantum. Yang ketiga, pada tahun 1985, Dewes menyadari esensi dari komputasi oleh sebuah komputer kuantum dan menunjukkan bahwa semua proses fisika secara prinsipil dapat dimodelkan melalui komputer kuantum. Dengan demikian, komputer kuantum memiliki kemampuan yang melebihi komputer klasik. Dan keempat, pada tahun 1995, Petersson merumuskan sebuah algoritma yang memungkinkan penggunaan komputer kuantum untuk memecahkan masalah faktorisasi dalam teori bilangan. Sampai saat ini, riset dan eksperimen pada bidang komputer kuantum masih terus dilakukan di seluruh dunia. Berbagai metode dikembangkan untuk memungkinkan terwujudnya sebuah komputer yang memiliki kemampuan yang luar biasa ini. Sejauh ini, sebuah komputer kuantum yang telah dibangun hanya dapat mencapai kemampuan untuk memfaktorkan 2 digit bilangan. Komputer kuantum ini dibangun pada tahun 1998 di Los Alamos, Amerika Serikat menggunakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Manfaat kuantum computing. Kuantum computing yang diimplementasikan dengan komputer kuantum bermanfaat untuk membantu proses komputasi termasuk di sektor perekonomian. Namun, komputer kuantum juga tidak akan menggantikan komputer yang dipakai saat ini. Karena tidak semua masalah komputasi bisa dihitung oleh komputer kuantum lebih cepat dibanding komputer biasa. Jadi nanti implementasinya komputer kuantum akan sebagai pelengkap komputer yang kita gunakan saat ini dan digunakan untuk permasalahan-permasalahan khusus tersebut. Sebagai contoh, komputer kuantum bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan seperti simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun, untuk pekerjaan Office seperti Microsoft Word, Excel, bahkan juga aplikasi web, aplikasi mobile, akan tetapi menggunakan komputer biasa. Dalam skala kecil, komputer kuantum sudah terbukti bisa diimplementasikan. Namun, untuk skala besar, supaya dapat menghitung dengan data dalam jumlah besar, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan sehingga untuk sekarang ini belum ada komputer kuantum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam skala besar di dunia nyata. Komputer kuantum mampu melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dari komputer digital. Hal ini dikarenakan kemampuan qubit yang mampu menduduki 2 keadaan sekaligus. Operasi ini dinamakan paralelisme komputer kuantum. Komputer kuantum diperkirakan mampu menyelesaikan perhitungan dalam waktu beberapa hari atau jam atas masalah-masalah yang komputer digital perlu bertahun-tahun. Selain itu, paralelisme memberikan komputer kuantum kemampuan untuk menyimpan data di ruang lebih kecil. Sebanyak 100 qubit bisa menyimpan sebanyak 1, 267, 650, 600, 228, 229, 401, 496, 703, 205, 375 kombinasi angka yang berbeda triliunan kali kapasitas seluruh komputer digital. Komputer kuantum dengan 512 qubit memiliki kecepatan 3.600 kali lebih cepat dari komputer digital terhebat sejauh ini. Komputer kuantum diperkirakan mampu menjalankan simulasi alam semesta yang lebih akurat dibanding komputer digital. Seperti yang dikatakan Richard Feynman, terutama saat menyimulasikan mekanika kuantum. Ilmuwan Google telah berhasil mensimulasikan atom hidrogen secara akurat. Komputer kuantum dapat mengirim dan menyimpan data lebih aman berkat enkripsi atau kriptografi kuantum. Potensi komputer kuantum membuat ahli-ahli yakin bahwa komputer kuantum akan mengubah dunia. Penerapan kuantum computing. Setelah komputasi awan, ada kata kunci baru yang memukul pikiran penggemar teknologi quantum computing. Teknologi meskipun dalam masa pertumbuhannya memegang janji-janji besar di masa depan. Oleh karena itu, percobaan sedang dilakukan oleh para peneliti untuk memanfaatkan potensi penuh mesin komputasi kuantum. Para peneliti mengklaim dapat memecahkan masalah komputer yang besar dan rumit yang tidak dapat dipecahkan oleh komputasi klasik. Ada beberapa masalah yang sangat sulit, sangat luar biasa, bahkan jika semua komputer di dunia bekerja secara kolektif. Mereka akan gagal untuk menyelesaikannya. Komputer kuantum untuk alasan ini sedang dikembangkan untuk mencoba dan memecahkan masalah lebih cepat daripada komputer klasik seperti tablet, ponsel pintar, dan laptop. Alasan ini telah mendorong Microsoft untuk mengembangkan fasilitas penelitian komputasi kuantum satu stasiun Ki di kampus Universitas California Santa Barbara. Mereka selanjutnya menambahkan bahwa operasi komputasi kuantum dieksekusi pada yang sangat sejumlah kecil qubit. Tepatnya komputer kuantum berjalan pada bit kuantum atau qubits.
karena sifat aneh dari keadaan kuantum seperti superposisi qubit bisa menjadi 1 atau 0 sampai atau dapat beroperasi baik sebagai 1 dan 0 pada saat yang sama. Jika satu qubit baik sebagai 1 dan 0 dapat melakukan 2 perhitungan sekaligus, maka 2 qubit dapat melakukan 4 dan hal-hal menjadi eksponensial dengan cukup tepat. Tantangannya terletak pada mengeksplorasi cara-cara untuk menerapkan efek topologi untuk membuat qubit lebih kuat sehingga tidak ada gangguan dalam menyampaikan informasi bolak-balik selama perhitungan, bahkan jika ada kehilangan satu qubit. Sebuah qubit dapat dilindungi secara topologi oleh kuasi partikel seperti Majorana. Para ilmuwan mengeksploitasi semua kemungkinan untuk menunjukkan bahwa Majorana memiliki sifat topologi dan membuktikan keberadaannya di tempat pertama. Pencarian untuk komputasi kuantum tidak terbatas hanya untuk Microsoft. Kelas berat teknologi lainnya seperti Google juga telah mengikuti. Prospek melompat dari komputasi klasik ke komputasi kuantum tampak besar. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai quantum computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.